Saya Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas Redmi Note 11 series. Jadi ada Redmi Note 11 yang harganya itu 2 jutaan, Redmi Note 11 Pro harganya 3 jutaan dan juga Redmi Note 11 Pro 5G dengan harga 4 jutaan. Kira-kira kalau THR kalian cair, lebih baik pilih yang mana? Jadi untuk si Redmi Note 11 untuk yang varian 4GB 128 itu dibanderol dengan harga 2.499.000 dan yang 6GB 128 itu 2.899.000. Yang dia pakai Snapdragon 680 dan pendahulunya si Redmi Note 10 itu dia pakai Snapdragon 678. Apakah lebih baik? Nanti kita lihat lah ya. Dan kalau untuk spesifikasi lainnya kalian bisa langsung baca di sini biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Dan sekarang kita lanjut ke Redmi Note 11 Pro. Jadi untuk Redmi Note 11 Pro ini dia dikeroyok gitu. Kenapa dikeroyok? Karena dua-duanya ini sama ini dia pakai Snapdragon, terus Redmi Note 11 Pro ini dia pakai MediaTek. Jadi dia pakai MediaTek G96 yang performanya pun kalau saya lihat di beberapa channel dan juga website review lain itu nggak terlalu selisih jauh dengan MediaTek G95. Terus untuk Redmi Note 11 Pro 5G, si penerusnya Redmi Note 10 5G. Jadi Redmi Note 10 itu dia pakai MediaTek Dimensity 700. Sekarang ganti pakai Snapdragon 695, fabrikasinya itu 6 nanometer yang juga sudah support 5G. Jadi jangan sampai salah pilih ya, dari penamanya aja udah Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G, karena beda tulisan ini, beda harga dan juga beda fitur, spesifikasi dan performa juga. Karena kalau kita lihat dari spesifikasi yang tertulis ya antara Redmi Note 11 Pro dan juga Pro 5G ini kayak sama aja gitu. Jadi kamera utamanya 108 megapiksel, 67 watt turbo charging, terus juga AMOLED-nya juga sama ya, refresh rate-nya 120 Hz. Cuman beda untuk displaynya, nanti kita bahas. Dan juga untuk chipset atau otaknya itu juga beda, Helio G96 dan juga Snapdragon 695. Kalau untuk si Redmi Note 11 sih nggak mungkin kalian salah pilih karena dari selling point-nya aja udah beda. Terus kalau dari segi desain si Redmi Note 11 ini yang paling beda ya. Jadi kalau secara form factor kita lihat di bagian belakangnya ini dia agak curve seperti ini. Sedangkan untuk Redmi Note 11 Pro dan juga 11 Pro 5G mirip banget finishingnya, warnanya, terus dipegangnya pun feel-nya juga sama. Bedanya di Redmi Note 11 Pro 5G ini dia nggak punya lensa depth 2 megapiksel. Jadi kayak diganti dengan tulisan AI aja. Sisanya kameranya ini sama. Terus kalau misalkan tampak depan, ini brightness-nya udah saya mentokkan semua ya. Jadi baik Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan 11 Pro 5G. Tampak depan antara 11 Pro dan juga 11 Pro 5G itu bingkainya sama ya. Jadi sama-sama tipisnya. Nah seperti ini, kiri kanannya tipis. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment itu bakalan lebih nyaman, lebih lega. Cuman untuk di kelas 2 jutaannya ini dia lebih tebel ya. Terutama di bagian dagu bawahnya, dan secara dimensi pun si Redmi Note 11 dia lebih kecil. Jadi buat yang suka HP-HP compact nggak terlalu gede sih Redmi Note 11 bisa jadi referensi yang menarik. Cuman ya itu ya, dagunya bagian bawah, frame-nya lumayan tebel. Terus kalau untuk performanya ya ada harga ada rupa lah ya peribahasanya. Jadi untuk yang harga 2 jutaan skor Antutunya itu sekitar 270.000. Sedangkan untuk yang harganya 3,4 jutaan ini skor Antutunya ada di 3.330. Sedangkan untuk yang versi tertingginya 4 juta ya skornya hampir 400.000. Terus di Geekbench 5-nya kalian bisa lihat sendiri ya gimana si Snapdragon 680 ini malah lebih kenceng dibandingkan si Redmi Note 11 Pro. Ini nggak ada kata Pro-nya padahal ya. Ini menurut Geekbench 5. Tapi jadi untuk multicore-nya dia lebih kenceng di 1020. Sedangkan MediaTek G96 ada di 959. Kalau ngomongin Redmi Note 11 Pro yang 5G, wah selisihnya ini separuh ya untuk multicore-nya. Tapi kalau untuk single core-nya sih ya mirip-mirip. Sekarang lanjut untuk stability testnya ya. Kalau kalian lihat si Snapdragon 680 ini kita sama-sama tes selama 30 menit. Jadi kalau kalian lihat 30. Dan yang paling stabil adalah Snapdragon 680. Skornya itu 100% terus ya, hampir 100% terus lah. Sedangkan untuk G96 ya stabil, cuman chartnya ini dia masih di kisaran 90%. Kalau untuk yang 5G yang pakai Snapdragon 695 ini dia yang paling lumayan throttle lah. Jadi kalau dibandingkan ketiganya ini ya sebenarnya ini stabil, cuman kalau kita bandingkan dengan keduanya ini dia yang paling nggak stabil. Lanjut ke stabilitas untuk GPU dan juga skor untuk GPU benchmarknya ya. Jadi kita coba dulu di Wildlife Extreme. Kalau misalkan si Snapdragon 680 skornya kecil banget di Vulkan 123, sedangkan untuk Wildlife Extreme di
MediaTek G96 itu 322, jadi GPU-nya lebih kenceng si MediaTek. Cuman kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 695 sih skornya nggak terlalu jauh ya, 322 dengan 360, tapi lebih kenceng si Redmi Note 11 Pro 5G. Kalau untuk stability testnya, coba kita lihat di Wildlife Extreme Test. Jadi kalau di Redmi Note 11 dengan Snapdragon 680, 96,8%, skor yang stabil. Tapi di MediaTek dia juga lebih stabil ya, untuk GPU-nya 98,8%, dan untuk di Redmi Note 11 Pro 5G 98,1%. Jadi kalau di tesnya 3D Mark yang paling stabil itu punyanya si MediaTek. Cuman kalau untuk skornya sih ya paling kenceng si Snapdragon 695. Sekarang kita bahas untuk layarnya ya. Jadi semuanya ini brightness-nya udah saya set paling mentok di Redmi semua seri ini. Jadi brightness mentok, ini mentok, ini mentok. Karena kalau saya lihat di websitenya Redmi ya, malah PPI-nya yang paling kenceng itu ada di Redmi Note 11. Dengan dia ada di 409 PPI atau pixel per inch, sedangkan untuk Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G ini sama, ada di 409 PPI. Tapi kalau untuk brightness-nya, peak brightness-nya itu lebih tinggi Redmi Note 11 Pro dan juga 11 Pro 5G dengan ada di 1200 nits, sedangkan Redmi Note 11 ini ada di 1000 nits. Tapi kalau kita lihat ketiganya nih ya, dia sama-sama memiliki DCI-P3 White Color Game Mode. Jadi warna yang dihasilkan itu udah gila lah ya, seperti yang kalian lihat di sini. Tuh antara Redmi Note 11, 11 Pro dan juga 11 Pro 5G itu kayak nggak ada bedanya gitu ya. Cuman brightness-nya aja, brightness-nya pun kalau misalkan si Redmi Note 11 itu saya lemparkan ke lighting kira-kira seperti ini ya. Kita masih bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tuh, ini brightness paling mentok, ini lighting saya di situ. Terus kalau untuk si Redmi Note 11 Pro saya lemparkan ke lighting juga. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian gunakan di luar, di outdoor, dan cahaya matahari itu lagi terik, kita masih bisa lihat gitu. Terus ini Redmi Note 11 Pro 5G. Tuh. Dan kalau untuk Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G, sebentar ya, ini kayak, karena kalau misalkan di websitenya itu sebenarnya spesifikasinya sama. Coba sekarang saya coba lihat dulu untuk, ini kualitas videonya 480, ini kualitas videonya ada di 480 sama. Coba sekarang saya upscale di 1440p. Nah, jadi kalau misalkan kita upscaling si Redmi Note 11 Pro 5G ini di YouTube dia bisa sampai 1440p. 1440p 60 fps, sedangkan untuk si MediaTek G96 di Redmi Note 11 Pro itu nggak bisa ya. Jadi kualitas videonya hanya ada di 1080p 60 fps. Jadi kalau kalian upscaling ya jelas akan lebih bagus Redmi Note 11 Pro 5G ya, detailnya ya. Tuh. Dan warnanya juga beda ya, kayak lebih hijau di Redmi Note 11 Pro 5G gitu. Apakah ini karena chipsetnya? Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau untuk fitur-fitur lain mirip sih ya, di Redmi Note 11 saja dia udah ada NFC, apalagi 11 Pro dan juga 11 Pro 5G jelas ada NFC-nya juga. Jadi Xiaomi itu memang kalau misalkan masalah kayak fitur spesifikasi itu udahlah nggak usah ditanya, dia langsung kayak kasih semuanya gitu. Cuman memang yang menjadi perdebatan antara Redmi Note 11 series ini tidak ada perbedaan atau tidak ada upgrade yang benar-benar signifikan dengan pendahulunya si Redmi Note 10 series. Cuman itu apa? Nanti aja di video reviewnya. Sekarang kita akan bahas kameranya sebentar aja ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 11 Pro ya. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu terlihat, cuman kalau kita lihat langsung sih terlihat ya perbedaannya. Hijaunya itu lebih hijau di Redmi Note 11 Pro dan blurnya juga lebih blur di Redmi Note 11 Pro, kayak lebih natural gitu. Kalau ini kayak masih kerasa banget, HP kelas 2 jutaannya masih kerasa. Terus kalau di Redmi Note 11 ya, kalau misalkan yang Note 11 Pro 5G itu belakangnya nggak ada AI gini ya. Jadi aneh, di 11 Pro malah kameranya itu lebih banyak. Dan ini adalah hasilnya. Kalau antara perbedaan antara 11 Pro dan juga 11 Pro 5G. Kalau bagus mana sih? Menurut mata saya bagusan 11 Pro 5G ya. Tapi nanti di reviewnya kita lebih detailkan lagi. Sekarang kita cobain untuk videonya. Oke, jadi ini adalah kualitas dari Redmi Note 11 series ya. Yang sebelah, waduh saya lupa lagi. Yang saya pegang ini Redmi Note 11 Pro 5G. Terus yang tengah ini Redmi Note 11 dan yang kiri Redmi Note 11 Pro. Ada perbedaan skin tone warna ya. Coba saya ganti ya. Jadi posisinya saya ganti. Jadi ini Redmi Note 11 Pro sama aja. Saya kirain karena arah lighting saya. Ternyata sama aja ya. Di Redmi Note 11 Pro itu kayak skin tone warnanya
sawo-sawo busuk gitu ya kulit saya ya. Kayak langsung coklat gitu. Sedangkan di Redmi Note 11 yang pakai Snapdragon itu skin tone warnanya mendekati aslinya. Kalau untuk MediaTek kayak lebih kecoklatan gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga sedikit hands-on serta perbedaan dari Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Kalau dari segi fisik, Redmi Note 11 itu paling gampang dibedakan karena dia agak curve. Sedangkan Redmi Note 11 Pro dan juga 5G bedanya ada di sini ya, ada di tulisan AI ini. Yang AI ini berarti dia yang paling mahal, yang ada 5G-nya. Untuk yang Redmi Note 11 Pro malah kameranya lebih banyak dengan kamera lensa 2 megapiksel lensa depth. Cuman kalau saya pribadi sih jarang pakai. Dan yang menarik dari Redmi series ini semuanya udah ada ultra wide-nya. Karena beberapa hari ini kan kayak banyak banget brand-brand ngeluarin HP entry level, HP mid range. Karena kan mau lebaran ya, kalau lebaran itu kan THR pasti banyak. Jadi banyak brand yang mencoba untuk memeras uang kita dengan berlomba-lomba memberikan produk yang terbaik. Dan menurut saya sih Redmi Note 11 ini dengan kamera ultra wide-nya, dimana yang lain itu biasanya pakai telephoto, ultra wide-nya dihilangin biar lebih murah gitu ya. Kalau menurut saya sih Redmi Note 11 series ini ya salah satu yang terbaik kalau misalkan memang kalian pengen menghabiskan dana THR kalian untuk membeli HP baru. Ya, jadi cukup segitu aja ya kira-kira untuk video kali ini. Untuk fitur lainnya yang mungkin belum kebahas kayak stereo speaker itu menurut saya udah jadi standarnya Xiaomi lah. Dan juga udah banyak banget yang bahas Redmi Note 11, saya tahu saya telat. Makanya saya langsung gandengkan aja tiga-tiganya. Ya nggak apa-apa telat, tapi ada lah ya di DKID. Jadi biar reviewnya itu lengkap. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Budi and see you on the next video. Bye-bye.